Halo Sobat Investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Nah, buat teman-teman semua yang ada di rumah, kira-kira teman-teman mungkin sekarang menjadi seorang investor pemula. Ketika teman-teman menjadi seorang investor pemula, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan dan bagaimana caranya kita memilih investasi yang tepat buat kita? Oke, jadi hari ini gue akan sharing sedikit tentang hal tersebut. Nah, kalau misalkan kalian sebagai investor pemula, di mana gue juga dulunya sebagai investor pemula juga, di situ langkah yang harus kalian lakukan itu adalah kalian mengetahui profil resiko kalian. Nah, profil resiko itu apa sih? Profil resiko itu adalah tendensi kita untuk menerima resiko. Jadi ada sebagian daripada kita yang nggak berani untuk mengambil resiko tinggi, tetapi kita lebih pilih resiko yang rendah ataupun sedang, dan itu tidak ada yang salah. Nah, gimana sih cara tahu itu? Sebenarnya ada berbagai macam. Pertama, lu bisa cari tahu sendiri nih. Kalau lu tiba-tiba invest di salah satu lah ya, instrumen, tiba-tiba turunnya drastis sekitar 30%, kira-kira lu ada kemauan untuk top up nggak? Dengan alasan apapun. Ya, kalau misalkan alasannya bagus, lu tetap berani top up apa enggak? Kalau misalkan lu berani top up, berarti lu tipikal orang yang memiliki profil resiko yang tinggi. Artinya lu berani untuk mengambil resiko. Tetapi, kalau misalkan lu tipikal orang yang tiba-tiba kalau turun 30%, walaupun alasannya emang ya udah reasonable, itu kalian masih agak takut. Nah, itu kemungkinan kalian bisa di tipikal orang yang konservatif atau yang moderat, ya. Kalau misalkan konservatif tuh teman-teman yang even turunnya 10% atau 5% aja tuh udah ketakutan. Itu kalau yang emang konservatif. Wah, kalau udah turun 5% nih, aduh duit gua udah turun segini nih, udah panik. Nah, itu berarti kemungkinan kalian konservatif. Tetapi kalau kalian yang tipikal moderat, seperti gue contohnya, ya, itu gue apa ya? Gue kalau misalkan turunnya drastis banget, itu gue akan mikir banget tuh, apakah gue akan lanjut apa enggak? Nah, kalau misalkan turunnya sedikit, 5%, 3%, ya nggak apa-apa gitu. Gue masih toleransi, oh ya udahlah. Tapi kalau 10% sampai 30%, gue akan coba gali lagi lebih dalam tuh. Walaupun gue tahu teorinya ketika lagi turun itu, kita hold aja dan kita tunggu aja sampai itu balik lagi naik, tetapi kan konteksnya ya gue masih ada rasa takut gitu loh. Nah, gue ada di tengah-tengah. Nah, kalau seperti itu kalian tipikal orang yang memang moderat gitu, sama seperti gue. Nah, cara satu lagi untuk tahu adalah kalian bisa pakai salah satu aplikasi reksadana. Contoh misalkan di Bibit. Nah, nanti di situ kalian akan ditanyakan 6 pertanyaan. Nah, 6 pertanyaan ini bakal menentukan profil resiko kalian. Nah, jadi ketika kalian udah tahu profil resikonya, nah kalian udah bisa tahu nih, oh berarti gue tipikal orang yang moderat, berarti strateginya begini, investasi yang cocok seperti ini gitu. Nah, itu kalian bisa gunain tuh salah satu instrumen itu. Nah, udah tuh setelah profil resiko kalian tahu, untuk investor pemula harus tahu juga tujuan dari investasi. Ya, tujuan dari investasinya itu kan beda-beda ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lebih daripada 10 tahun. Tentu berbeda-beda instrumen yang bisa dipilih. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tuh punya tujuan 1 tahun atau 2 tahun, bagusnya itu menurut gua itu bisa di reksadana pasar uang, ya. Atau misalkan kalian bisa ambil uh, apa ya, peer to peer lending juga kalau misalkan bagus ya, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Itu peer to peer lending itu bisa. Terus kalau misalkan cryptocurrency itu juga bisa. Kalau misalkan kalian benar ya pilihnya cryptocurrency-nya ya. Benar itu pun juga ada karakteristiknya. Kalian lihat daripada kinerja masa lalunya itu seperti apa. Ya itu bisa sih 3 opsi itu menurut gua. Nah, kalau misalkan kalian tipikal orang yang moderat, sebenarnya moderat itu kayak bukan moderat sih. Kalian yang punya jangka waktunya itu sekitar 3 sampai 5 tahun, nah itu bisa pakai reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi. Nah, reksadana pendapatan tetap itu memang dia secara 3 tahun baru melihatkan hasil yang cukup signifikan. Kalau misalkan setahun kurang. Tapi kalau 3 tahun itu bisa kalian kelihatan hasilnya itu seperti apa ya. Itu contohnya bisa di reksadana obligasi atau misalkan untuk instrumen lain kalian bisa mengambil seperti
Sama peer-to-peer juga bagus. Kalau kalian equity crowdfunding juga bagus. Jadi equity crowdfunding itu kayak misalkan, buat teman-teman yang belum tahu bisa tonton di video gue sebelumnya, itu kayak misalkan dana patungan untuk membeli satu properti. Jadi lu untuk beli properti itu, lu nggak perlu harus mengeluarkan cross check tuh sampai miliaran. Dari mulai 1 juta aja lu udah bisa. Nah, semakin besar nominal angka yang lu investasikan, berarti semakin besar saham yang lo punya. Dan semakin besar saham yang lo punya, keuntungan yang bisa lo dapat itu lebih besar. Ya gitu aja konteksnya. Itu bisa tuh 3 tahun, ya kan. Menurut gua ya oke-oke aja gitu kan. Kalau misalkan investasi emas menurut gua belum tepat ya. Walaupun sebenarnya investasi emas itu apa ya? Dalam jangka waktu singkat bisa naik banget kalau seandainya gejolak pada perekonomian, entah inflasinya hyper atau tiba-tiba di bawah deflasi gitu kan, itu bisa bisa terjadi tuh ya. Itu malah bikin emas naik gitu. Tetapi menurut gua kurang begitu tepat ya. Itu balik lagi terserah kalian. Itu beberapa instrumen yang mungkin bisa gua rekomendasikan. Lalu ada yang namanya kalian jangka waktu 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas. Nah, menurut gua kalau 5 tahun sampai 10 tahun ke atas atau mungkin lebih dari 10 tahun, itu kalian bisa tuh emas ya. Karena emas itu justru menurut gua ketika gua lihat datanya ya, itu sekitar 5 tahun sampai 10 tahun itu tuh kenaikan yang signifikan tuh baru terjadi. Tetapi memang kalau kita lihat daripada tahun ini tuh kenaikan emas tuh sangat tinggi. Walaupun sekarang lagi turun-turun gini, tetapi kan kita lihat lonjakannya tinggi banget dan itu terjadi karena pergolakan pada ekonomi ya. Ini kaget nih adanya pandemi. Di saat kaget pandemi kayak gini, mereka akan lebih baik naruh di emas. Jadi makanya emas itu harganya langsung naik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan emas itu menurut gue tetap gue stay bahwa 5 tahun, 10 tahun itu yang lebih baik. Ya, itu emas. Lalu kalian bisa invest misalkan di saham. Ya, instrumen saham juga bagus ketika kalian invest dalam 5 tahun. Kalau misalkan invest dalam 5 tahun kan otomatis kalian tipikal orang yang investor ya. Investor itu berarti ya udah kalian kalau misalkan ada penurunan sedikit ya nggak terlalu yang harus dipikirin banget seperti itu. Dan ketika saham 5 tahun 10 tahun itu hasilnya juga udah ada. Lo bisa lihat seperti BBCA atau BBRI di situ kan 5 tahun aja udah berapa yang kalian bisa raih tuh keuntungannya gitu kan. Berdasarkan kinerja masa lalu ya. Ya seperti itu. Jadi kayak itu juga cocok untuk jangka panjang seperti itu. Terus apalagi peer to peer lending juga sebenarnya tetap aja masih oke, tapi ya menurut gua akan lebih baik kalau pendek gitu 3 tahun. Kalau misalkan 5 tahun tuh bagusnya saham, emas, terus cryptocurrency juga kalau kalian tipikal orang yang berani banget cryptocurrency itu. Cryptocurrency itu tuh ya kalau 5 tahun ya nggak apa-apa juga, asalkan kalian tipikal orang yang berani. Sebenarnya cryptocurrency ini sebagian orang ada yang nggak setuju bahwa ini investasi, sebagian lagi ada yang setuju ini investasi ya. Tapi cryptocurrency menurut gua kalaupun lo taruh di sini jumlahnya juga jangan terlalu banyak karena ya beberapa pakar-pakar investasi itu pun juga masih meragukan cryptocurrency ya menurut gua ya. Kayak contohnya seperti Warren Buffett. Warren Buffett setahu gua Bitcoin tuh dia nggak terlalu believe banget gitu kan. Dia lebih believe terhadap saham, ya kan, seperti itu. Tetapi sebenarnya cryptocurrency punya potensi yang tinggi, gitu. Bahkan gue dalam jangka waktu singkat aja, yang waktu 4 bulan atau 5 bulan, gue udah dapat untung 49%. Tetapi kan konteksnya tuh, ya cryptocurrency tetap aja, kita harus mawas diri. Ketika naik, naik banget, turun, turun banget, gitu. Jadi lu harus profil risikonya tinggi. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus diperhatikan untuk investor pemula. Yang ketiga adalah memilih platform yang tepat. Platform itu ada banyak, ada yang tercatat di OJK, ada yang tidak, ada yang tercatat di Bapepti, ada yang tidak. Nah, bagusan kalian yang udah tercatat dan diawasi oleh Bapepti dan OJK. Entah Bapepti apa OJK. Kalau misalkan emas, cryptocurrency itu biasanya Bapepti. Kalau misalkan ini reksadana, peer-to-peer lending itu OJK. Ya. Jadi kalian harus punya lembaga-lembaga yang emang mengawasi seperti ini. Walaupun memang mereka tuh lembaga yang mau dibilang mereka punya lembaga yang sangat kuat banget kekuatannya, enggak sebenarnya. Tetapi dengan adanya lembaga ini mereka udah melalui satu apa ya? Satu regulasi yang harus mereka patuhi gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau misalkan yang liar-liar nih, ini bisa sembarangan sama investor. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika kalian udah tahu nih 3 hal ini, kalian tentuin nih. Kadang case-nya gini, ada orang yang emang
gua tipikal pengen jangka waktu 5 tahun, cocoknya saham. Tetapi dia itu profil resikonya itu kecil atau nggak berani ngambil resiko. Dan ketika itu terjadi, kalian masukin ke obligasi ya. Jadi instrumen-instrumen yang sedang gitu. Obligasi pendapatan tetap karena dia nggak berani ngambil risiko gede. Nah, kalau misalkan case-nya dia berani ngambil risiko gede, ya kan, profil risikonya tinggi, terus juga apa namanya, dia memang jangka waktu investasinya juga lama, ya udah nggak apa-apa gitu loh untuk mengambil kayak misalkan reksadana saham atau saham itu bisa seperti itu teman-teman. Jadi kalian juga harus ketahui walaupun jangka waktunya cocok buat investasi ini, tetapi kalau profil risiko kalian nggak cocok itu bisa jadi salah. Kenapa itu bisa jadi salah? Karena kita kan juga ada punya intensi gitu loh. Kalau misalkan gue saham nih, wah jangka waktu gue buat panjang, tapi kalau gue takut tiba-tiba ada penurunan drastis, ya udah habis deh tuh investasi gitu. Harusnya kan kalian ketika ada penurunan ya nggak usah takut gitu. Itu memang wajar terjadi gitu loh. Nah, jadi harus disesuaikan juga antara tujuan dan profil resiko. Kalau kalian udah sesuaiin, terus juga platformnya tepat, ya udah kalian bisa mulai berinvestasi. Nah, buat teman-teman semua yang emang baru pemula, bisa join di beberapa aplikasi yang mungkin ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kalau misalkan kalian, misalkan contoh reksadana lah ya, kalian bisa pilih Bibit atau Ajaib. Nah, itu kalian pakai kode referral gue juga, kalian bisa mendapatkan cashback reksadana secara gratis ya. Lumayan kan untuk mulai investasi ada tambahan cashback reksadana. Oke, semuanya. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.